Sifat dasar manusia itu kan tentu kita semua mau untung, dan untungnya itu mau yang besar. Untung besar ini itu didapat ketika itu ada kesempatan. Dan kesempatan itu datang ketika kapan? Ketika crash. Gua akan cerita lebih lanjut soal ini, tapi sebelumnya subscribe dulu dong, ya, supaya kalian itu dapat insight dan nggak ketinggalan informasi untuk mengambil early action dan mendapatkan cuan lebih duluan, ya. Dan kalau kita bicara timing beli saham itu setelah marketnya itu mulai recover. Jadi pada saat crash, harganya jatuh ke bawah, itu ya jangan beli dulu. Tunggu sampai bottom, sampai capai dasar jurang, kemudian mulai pulih, mulai recover. Nah, pada saat itulah kita beli. Dan karena apa? Karena setelah market crash, biasanya itu setelah recovery, market akan naik dan lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Dan pada saat itulah transfer kekayaan itu terjadi. Dari mana? Dari orang yang nggak siap kepada orang yang lebih siap. Dari orang yang nggak smart kepada orang yang lebih smart. Kalian yang sudah mempersiapkan diri untuk belanja saham pada saat crash, dialah yang bisa menikmati cuan yang paling banyak. Pada saat crash itu tentu harganya, semua saham harganya akan hancur. Dan kita tinggal zero. Dengan catatan beli saham yang bagus ya, yang lagi diskon. Jangan beli saham-saham busuk. Kalau saham busuk ya tentunya akan makin turun. Data inflasi US di bulan Juli ini akhirnya kemarin keluar dan turun sedikit dari 9,1 di Juni itu ke 8,5. Jadi ini tentunya jadi pertanda baik. Dan harga minyak juga turun dalam 2 bulan ini mencapai lebih dari 25% penurunan. Walaupun belum sepenuhnya aman, tetapi paling tidak itu ada semacam cooling down gitu, dan ada secercah harapan bahwa untuk dunia ini agar nggak jadi masuk resesi. Gua ajak kalian lihat beberapa saham sebagai acuan ya. Ini sebagai gambaran saja. Gua pakai acuan ada 50 saham yang diperdagangkan di GoTrade Indonesia. Kalau kalian belum tahu, GoTrade adalah salah satu platform yang bisa digunakan resmi oleh kalian untuk beli saham, khususnya saham-saham di Amrik. Ini harga-harga udah pada rebound dari bottom ya. Gue pakai cara simple sekali dengan pasang MA50 dan MA100 pada chart daily. MA itu apa? MA itu adalah moving average, jadi menghitung rata-rata closing dari dalam hal ini tuh 50 hari dan 100 hari terakhir. Oke, sekarang gue udah berada di TradingView. Ini adalah salah satu charting tools yang terbaik saat ini. Linknya gue sertain di layar, kalau mau cobain boleh, recommended banget. Pertama kali gue masukin, ini ada 50 saham yang ditradingkan di GoTrade. Kemudian dari sini ini, coba kita lihat satu-satu secara sekilas ya. Misalkan ini Adobe, ini tuh lihat tuh, dari sejak harga tertingginya, kemudian jatuh, crash, ya. Ini kan downtrend luar biasa ketika sepanjang 2022 ini. Dan kelihatan ya, mulai rebound. Nih, mulai naik harganya. Oke, kemudian kalau kita lihat beberapa, nggak semua sih, nggak semua saham itu, ini mulai rebound juga. AMD, ini harganya baru menembus MA100 dan MA50-nya. Ini yang warna hijau ini adalah MA100. Kemudian ada beberapa saham lah ya, tuh udah di atas harga di sini ya, udah pada rebound semua kebanyakan. Ini ada yang belum tentunya. Kemudian tuh rebound. Secara general itu mulai terlihat ada pembalikan arah. Nah sekarang bagaimana caranya screening untuk mencari saham-saham yang nggak busuk ya, saham-saham yang terbaik dan yang nggak busuk supaya nanti reboundnya itu bagus. Gue pakai beberapa kriteria, yaitu yang pertama market cap-nya itu yang gede ya, 50 billion sampai di atas 2 triliun. Ini memastikan sahamnya itu gede dan nggak gampang dipermainkan, oke, nggak digoreng gitu ya intinya. Kemudian untuk memfilter saham-saham bagus secara fundamental itu saya pakai ROE di atas 15%, kemudian PE ratio-nya di bawah 30. Kemudian price-nya itu saya pakai filtering itu di atas SMA 100. Kemudian technical rating ini saya pakai yang karakteristiknya itu strong buy dan buy. Ada 7 saham yang dapat berpotensinya itu naiknya itu cukup bagus ya, karena kita menyeroknya, kalau mau beli itu serok di harga yang sedang murah. Yang pertama adalah Microsoft. Microsoft ini kalau kita lihat ya, ini sekilas analisa, dia setelah naik dia turun, kemudian lihat ya, harganya ini mulai naik di atas MA100-nya. Yang kedua adalah Netflix. Netflix tuh sama, ini jatuh dalam, kemudian dia mulai naik, mulai rebound. Ini potensi upward-nya ini tuh cukup gede. Mungkin kalau hitung-hitungan saya itu bisa mencapai ya, ini kalau naik ya. Yang pertama aja, target pertama di sini 30%, kemudian yang ini itu bisa mencapai ke level-level ini ya, ke level di sini nih, yang nutup gap nih.
itu 100%. So, potensi upward movement ke atasnya itu gede. Yang ketiga adalah Apple. Apple ini udah saham nggak ada matinya. Nah, ini sudah terlanjur naik sih sebenarnya ya. Dari sejak ini jatuh, ini sudah naik cukup tinggi. Well, nggak terlalu murah lagi sebenarnya, tetapi that's okay. Saya juga suka dengan Apple dan produk-produknya. So, terserah mau beli mau enggak, tapi buat saya sih go for it aja ya. Berikutnya adalah Google. Google juga nggak ada matinya juga. Siapa yang nggak kenal Google? Ini mumpung harganya ini sudah di bawah nih. Kemudian dia rebound dan tembus break MA 100-nya. Berikutnya adalah XOM. XOM itu Exxon Mobil. Exxon Mobil adalah salah satu yang saya pernah ulas di video tentang ini nih, yang 4 saham bearish. 4 saham yang bullish di tengah market bearish itu, salah satunya adalah XOM. Ini sahamnya nggak downtrend, nggak nge-crash, tapi naik terus. Jadi ini salah satu yang saya rekomend sekali. Coca-Cola ini juga adalah merupakan saham-saham yang uptrend. Coca-Cola ini juga nggak ada matinya ya, jadi sahamnya uptrend terus. Lihat tuh, dia nggak turun kan? Tuh naik terus ya. Keren pokoknya. Yang terakhir adalah Ford. Nah, Ford ini juga jatuh terus kemudian dia rebound naik. So, itu adalah 7 saham yang hopefully ya menjadikan kalian itu ditransfer kekayaan dari market kepada Anda. Cara pembeliannya gimana? Bisa ditabung, dicicil tiap bulan regularly. Nih ada videonya. Kalau beli di GoTrade itu start dengan hanya $1 saja, sekitar Rp15.000 itu sudah dapat memulai untuk nabung saham dan mencicil saham. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Semoga mencerahkan dan memberi insight yang baru dan bikin kalian lebih melek investasi. Gak cuma di saham Indonesia saja, tapi juga investasi di bursa saham Amrik. Demikian video singkat ini. Gue doain semoga kalian semua cuan dan jadi miliarder di masa depan. See you guys. Gue Tommy Yu dan ciao.